Untuk menyimak lebih jauh penjelasan tentang faktor penyebab korupsi ini, mari kita saksikan video animasi berikut ini. Korupsi itu jahat. Korupsi itu merusak. Korupsi itu merugikan. Korupsi itu tidak bermoral. Korupsi itu membunuh. Tidak sulit untuk mengerti bahwa korupsi merupakan tindakan terlarang yang akan menggerogoti negara. Tapi banyak yang tidak menyadari bahwa korban sebenarnya dari tindakan korupsi adalah rakyat. Ya, diri kita sendiri. Lucunya, ternyata tindakan korupsi yang merusak disebabkan oleh perilaku keseharian kita. Contohnya, ketika melanggar lalu lintas, beribu alasan kita keluarkan agar bisa terlepas dari konsekuensi atas kelalaian kita. Aduh pak, maaf SIM saya ketinggalan. Iya pak, lagi buru-buru nih. Pak, maaf saya nggak ngeliat rambu. Maafin aja deh pak. Ujung-ujungnya minta damai di tempat. Dan terjadilah potensi korupsi. Berdasarkan contoh tadi, paling tidak ada dua faktor pendorong penyebab korupsi. Faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan dorongan dari dalam diri karena moral yang kurang kuat dan seringkali menjadi pembenaran untuk mengambil jalan koruptif. Seperti gaya hidup konsumtif, berperilaku yang serba instan, dan lebih berorientasi pada hasil ketimbang prosesnya. Sedangkan, faktor eksternal merupakan pemicu yang disebabkan faktor luar diri perilaku seperti politik, hukum, ekonomi, dan organisasi. Sudah tahu penyebab korupsi? Pertanyaan besarnya adalah, ketika kita sudah tahu penyebabnya, jangan-jangan kita juga yang melakukannya. Kita lanjutkan para mahasiswa, berikutnya kita mengambil kesimpulan dari materi hari ini. Secara sederhana, korupsi dapat disebabkan karena adanya kebutuhan, adanya kesempatan, adanya ketamakan, dan hal yang paling sulit diberantas adalah sistem yang korup. Untuk menghindari korupsi, kita harus memiliki kekuatan spiritual atau keagamaan atau iman yang kuat. Oleh karena itu, para mahasiswa harus menghindari perilaku materialistik dan konsumtif. Menghindari perilaku apabila tidak diimbangi dengan pendapatan akan mendorong seseorang untuk berperilaku korup. Pemujaan berlebihan terhadap materi juga berpotensi menjadi salah satu faktor penyebab korupsi atau perilaku korup. Kita yakin bahwa untuk hidup bahagia bukan hal-hal yang bersifat materialistik dan konsumtif untuk menjadi hal yang utama. Namun, bagaimana kita memanajemenkan hidup untuk percaya bahwa hidup sederhana dan bersahaja lebih baik, mengingat masih banyak sekali
masyarakat di sekitar kita yang hidupnya berkekurangan. Pemahaman kita terhadap gaya hidup, sifat, dan sikap yang tamak perlu dibarengi dengan pemahaman kondisi lain yang menjadi faktor penyebab korupsi. Nah, kondisi tersebut secara eksternal maupun secara internal. Sehingga tidak kalah penting, ya, korupsi bisa terjadi karena lemahnya disiplin pemerintah atau penyelenggara negara dalam mengendalikan kekuasaan negara.